Oh, hai. Perkenalkan aku Rizky Ardi Maulana dan aku sebagai host di Apotek Analisis Pendidikan Politik. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai politik apa aja sih, tentang pemilu mungkin, atau demokrasi, atau mungkin tentang kampanye, atau mungkin tentang partai politik, atau tentang antek-antek asing. Tunggu aja episode berikut ini. Nah, pada podcast kali ini nih, kita kedatangan 3 tamu yang kece-kece dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sapa dulu dong. Hai. Boleh deh, kita perkenalan karena kalau kata pepatah, tak kenal maka tak kenal. Tak sayang. Mah ada orang bilang kalau tak kenal, masa tak sayang? Masa ya kita kenalan? Nah, langsung sayang-sayangan tidak mungkin gitu kan. Ya. Ya, maka tak kenal, maka Tak kenal. tak kenal. Boleh deh perkenalkan diri. Mungkin dari saya dulu ya. Boleh. Baik, perkenalkan saya Rahmat Ilham, biasa dipanggil dengan Ilham. Oke, next. Nah, perkenalkan, aku Helni Syopyani, biasa dipanggil Helni. Helni. Iya. Next. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanta Azmi, biasa dipanggil dengan Nanta. Oke, Kak Nanta, Ilham, dan Helni. Kalau saya Ardi. Oke. Pada podcast kali ini kita bahas apa ya bagusnya? Apa ya? Kan podcast kita judulnya itu kan Apotek nih, Ya. Analisis Pendidikan Politik. Apa ya yang menarik kita bahas? Menurutku sih pemilu. Iya. Boleh juga. Oh iya, negara kita kan negara demokrasi. Nah, itu bisa tuh jadi tema kita pada hari ini, yaitu pemilu dan demokrasi. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pemilu nih, kan kita udah nyoblos nih, udah di atas 20 tahun kan. Ya. Udah berhak lah untuk mencoblos paslon. Ya. Coblos nomor berapa kemarin? Rahasia dong. Rahasia dong. Oh ya, iya, rahasia karena ya. pemilu itu luber jurdil. Salah satunya yaitu Rahasia. ngomong-ngomong tentang pemilu tadi kan, berarti kita memilih nih. Kenapa sih kita harus memilih? Kenapa kita harus ikut gitu? Karena kita kan memiliki hak suara. Oke. Kalau menurut kakak? Kan selain hak suara itu, kita punya hak yang besar sebagai warga negara yang akan menentuin kemana arah negara kita. Oke, benar. Karena kalau misalnya pemilu kita ini hancur, berarti kemungkinan besar negara kita juga bisa hancur gitu kan. Iya. Kalau menurut Helni? Kalau menurut aku sih, melalui pemilu kan, kita sebagai rakyat itu bisa menunjukkan kalau kita itu benar-benar memiliki suara, dan suara kita itu memiliki dampak yang besar bagi negara selanjutnya. Oh iya, karena pemilu ini salah satu bentuk kita sebagai rakyat ikut serta dalam proses politik di Indonesia. Nah, berarti pemilu ini kan sebenarnya bukan cuma soal partisipasi. Tentunya ada kesadaran kita dan juga pemahaman kita tentang pemilu. Nah, ngomong-ngomong tentang pemahaman nih, kita perlu meluruskan sedikit mengenai apa itu pemilu. Nah, menurut teman-teman, pemilu itu apa sih? Nah, menurut aku pemilu seperti artinya itu pemilihan umum kan. Iya. Nah, melalui pemilu ini kita itu sebagai rakyat bisa menunjukkan bahwa kekuasaan itu benar-benar berada di tangan kita. Kita kan negara demokratis kan, yang dimana kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh rakyat. Benar, karena kalau kita nggak nyoblos, ya nggak Iya. ada yang menang gitu kan. Iya. Menurut Ilham gimana pemilu? Mungkin sama dengan Helni ya. Itu aja sih. Nggak ada tambahan gitu? Enggak sama Oke. aja. Kalau menurut kakak? Kakak sepakat ya sama dengan pendapatnya Helmi, yang dimana kalau pemilu itu kan dilandaskan dengan demokrasi, karena demokrasi ini nanti kalau kualitasnya baik akan mencerminkan politik yang baik juga, dan sistemnya juga itu baik gitu. Oh, berarti kalau prosesnya baik, itu menunjukkan pemilunya itu baik juga. Nah, tapi kan kemarin-kemarin ini ada itu yang kayak sebelum kita nyoblos nih, ada sebutan serangan fajar. Nah, itu tuh kan bentuk pelanggaran pemilu itu kan. Iya. Mungkin dari teman-teman ada yang menerima serangan fajar tersebut mungkin? Mungkin ada sih. Ada sih. Dapat 50 berarti ya. 100. Wih, Tapi yang di besar. luar lah gitu ya, kita kan sehat. Oh, iya, kita sehat kan? Kan Kenapa ada ini 100? cerita teman cerita teman saya. Iya. Tapi kalau ada boleh sih gitu. Gak boleh lah. Kita next ya ke segmen berikutnya. Nah, kalau ngomong-ngomong politik nih, emang
butuh adrenalin, haus jadinya kan gitu. Jadi kan jadi kan pemilu ini kan bukan hanya mengenai bagaimana hasilnya dan siapa pemenangnya, tapi juga kita harus mengetahui bagaimana sih prosesnya. Karena kan masyarakat kita ini atau rakyat Indonesia ini masih banyak yang beranggapan bahwa apa sih gunanya pemilu itu? Ntar kita pilih ini siapapun pemimpinnya yang terpilih itu kan nggak berpengaruh ke kehidupan kita, dan kita pun ya gitu-gitu aja. Padahal nggak, pemilu itu sebenarnya nggak sesederhana itu gitu kan? Iya betul. Pemilihan itu kan kita memiliki satu suara, satu pilihan. Bahwasanya satu pilihan itu menentukan kebijakan kedepannya itu bagaimana. Benar, aku setuju tuh. Nah iya, nah dan pilihan kita itu bisa berdampak bertahun-tahun loh. Bahkan jika kita salah memilih saja akan memberikan dampak yang buruk bagi negara kita ke depannya. Benar. Makanya kita di sini jangan asal pilih, harus setuju. pintar Setuju. memilih. Benar, Masa benar. kita milih ini tapi dia tidak ada kualitasnya. Benar. Ya benar. Ya, nanti kalau kita asal pilih ya itu risikonya yang golput, yang asal-asalan. Nah, itu risikonya itu teman-teman. Makanya kita harus bijak dalam pemilu ini. Nah, mengenai pemilu tadi kan bahwasanya dalam pemilu ini kan satu pilihan dari kita itu berpengaruh ke depannya buat negara. Ya. Berarti kan pemilu ini memiliki fungsi. Nah, fungsinya buat negara kita itu sebenarnya apa sih? Pertama itu adanya legitimasi, yaitu pengakuan bahwa seorang pemimpin itu memiliki dasar yang kuat seharusnya kalau dia itu dipilih oleh rakyat. Nah, Nah, jadi di sini juga jadi ajang seleksi. kayak gimana tuh? Nah, kayaknya gini ya. Nah, Seorang pemimpin itu kan harus ada kualitasnya, Iya, harus benar. ada visi misi yang Benar. jelas. Kalau tidak jelas, ngapain kita milih dia? benar. Tapi kalau ada yang milih itu inilah gitu kan. itulah. Nah ya benar juga itu. Selanjutnya pemilu ini juga menjadi tempat masyarakat untuk belajar politik. Walaupun sebenarnya prosesnya sendiri itu tidak disadari oleh masyarakat. Nah, itu teman-teman. Maka jangan pernah menganggap remeh apa itu pemilu. Padahal pemilu yang sesederhana tampaknya itu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik loh. Dari situ teman-teman berpartisipasi kepada negara. Jangan pernah menganggap remeh pemilu. Nah, teman-teman, berarti pemilu ini bukan hanya sekedar milih-memilih aja ya, tapi juga memastikan bahwasannya kekuasaan itu benar-benar sah. Nah, kita jujur-jujur aja nih. Sejujur-jujurnya gitu kan. Pemilu di Indonesia ini udah ideal atau belum? Kalau menurutku sih masih jauh dikata dengan ideal. Kenapa begitu? Yang sama kita tahu aja politik di Indonesia ini bagaimana kan. Contohnya seperti politik serangan fajar atau politik uang. Emangnya kenapa Fajar diserang? Masa host nggak tahu serangan fajar? Itu bercanda teman-teman. Serangan fajar tuh kayak subuh-subuh nih ada orang nggak dikenal ketok-ketok pintu rumah gitu kan, habis itu memperkenalkan diri sebagai tim sukses dari salah satu pasangan calon gitu kan, bilangnya kayak gini, oh pilih ya pasangan ini nanti saya kasih uang gitu kan. Ya, Oke, next. Aku setuju sih menurut Ilham kayak gitu ya. Ya, selain itu juga ada masalah namanya politik identitas, yang dimana politik identitas ini kan seperti misal dia dari orang Minang, Iya. orang Jawa, orang Sunda. Nah, ini nih tuh yang menjadi masalah sampai saat ini dan belum ada solusinya. Makanya orang-orang yang memilih itu kebanyakan bukan melihat visinya Tapi yang akan kesamaannya dari diri dia gitu kan. gitu. Iya, belum lagi hoax guys. Nah hoax itu kan pesan saat ini tuh mudah sekali menyebar pada saat ini kan, apalagi media sosial yang udah banyak gitu. Nah ketika pemilih itu banyak sekali tim sukses yang membuat pesan seakan-akan untuk menjatuhkan satu paslon tertentu. Nah, ini juga buat peringatan buat orang tua kita di rumah. Apalagi nih ada berita tentang wah si ini pergi ke Amerika dengan uang rakyat, padahal kan belum tentu kebenarannya, tapi udah disebar ke WA keluarga. Iya. Peringatan. Nah, berarti masalah di pemilu ini sangat-sangat kompleks gitu kan, juga menyangkut masalah ekonomi, identitas, budaya, sosial gitu kan.
Nah, yang jadi pertanyaannya, permasalahan tersebut munculnya karena sistemnya atau masyarakatnya sebagai pemilih? Nah, kalau bagi pandangan aku ya, kedua hal itu saling berkaitan satu sama lain. Yang dimana kadang sistem sendiri kan punya kelemahan, Iya. tetapi masyarakat malah membiarkan hal itu terjadi. Berarti monitoringnya lemah, teman-teman. Iya benar. Menurut aku juga nih kesadaran politiknya orang itu lemah ya, karena orang itu mudah dipengaruhi dan diiming-imingi untuk memilih mereka gitu. Jadi kita harus mencari kebenarannya. Makanya di sini pendidikan politik ini harus penting bagi masyarakat, biar masyarakat ini lebih kritis menilai pemimpin yang mana benar-benar baik, yang mana serigala berbulu domba. Wah, itu bahaya, teman-teman, bahaya, beneran bahaya itu yang namanya serigala berbulu domba yang dibilang Ilham tadi, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi kita nggak bisa menyalahkan keduanya ya, karena sistem dan masyarakat itu saling mempengaruhi. Nah, agar pola tersebut tidak berulang, apa sih yang harus kita perbaiki? Menurut aku sih ya, yang seharusnya diperbaiki itu dipertegas dulu penegakan hukumnya. Karena dari penegakan hukum aja kita lihat, kalau ada pelanggaran itu seringkali diabaikan. Iya. Seharusnya diberikan sanksi Sanksi dan tegas. efek jera Iya. bagi pelaku yang melanggar itu. Benar. Kalau tidak tegas sih, ya bakal diulang lagi gitu kan, Kak? Iya, betul. Setuju sih. Jadi pemilu itu harus dijalankan dengan profesional dan transparan. Jika pemilu itu tidak dijalankan dengan profesional dan transparan, maka akan timbulnya kecurigaan dalam Iya, iya. masyarakat. Nanti kan misalnya, wah sebelumnya suara kita segini nih, kok Iya. tiba-tiba turun, kan bakal menimbulkan kecurigaan gitu kan? Iya. Dan yang paling penting masyarakatnya sendiri itu harus sadar. Karena kalau masyarakatnya sendiri cuek atau sekadar ikut-ikutan saja, ya maka pemilu juga akan kehilangan maknanya dong. Dan suara yang seharusnya menentukan arah negara ke depannya malah akan menjadi kegiatan formalitas saja. Ya jadi ya sekedar ya udahlah coblos habis itu pulang, jadi ya gak ada maknanya gitu teman-teman. Jadi kan untuk perbaikannya ini kan secara keseluruhan, bukan dari satu sisi saja. Iya. Nah, dari yang sudah kita bahas bersama-sama tadi nih, bahwasanya pemilu ini kan mencerminkan bagaimana kualitas diri kita atau bagaimana kualitas dari demokrasi diri kita terhadap negara. Apakah itu benar? Nah, benar. Karena demokrasi itu bukan cuma soal aturan saja, tapi juga tentang kesadaran masyarakat. Kalau masyarakatnya itu benar-benar aktif dan benar-benar peduli, maka pemilu akan bisa berlangsung secara sehat. Namun, kalau masyarakatnya sendiri apatis atau asal memilih, ya pasti sebaik apapun sistemnya, pasti akan bermasalah juga Benar. pada akhirnya. Nah, ya betul kata Elnini. Balik lagi ke sini. Masyarakat ini yang akan menjalankan demokrasi itu sendiri. Jika masyarakat tidak aktif, maka masyarakat ini akan mudah dibohongi oleh pemerintah. Benar. Makanya dari sini itu partisipasi dan pemilu itu penting. Bukannya sekedar hadir di TPS, tapi kita tidak paham apa yang benar-benar yang mau kita pilih gitu. Tapi misalnya gini ya, bayangin kalau ada orang yang nggak tahu nih mau dipilih apa, mau dibawa kemana gitu, arahnya kemana. Sebaliknya yang dikatakan Helmi tadi, terdapat perilaku apatis. Ya pemilu ini hanya sekedar kegiatan formalitas Iya. yang dilakukan 5 tahun sekali tanpa makna apapun. Benar. Jadi biar percuma kita ngikut atau nyoblos pemilu kalau kita nggak paham maknanya Iya. gitu kan. Nah teman-teman, jadi dari pembahasan kita sebelum-sebelumnya nih, kita kan udah tahu bahwasanya pemilu itu bukan hal yang sepele saja, melainkan merupakan suatu kegiatan yang menjadi landasan demokrasi di negara kita dan juga menentukan mau dibawa kemana nih negara kita. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri segmen kita pada hari ini atau sesi kita pada hari ini, kita ada sesi tanya jawab dari netizen nih, dengan nama segmennya itu Apotik Dibuka, yang dimana kita membuka pertanyaan bagi netizen-netizen di Instagram, yang pertanyaannya itu dikirim melalui komentar di Instagram. Nah sekarang ada 3 pertanyaan. Wah kebetulan nih ada 3 narasumber, jadi semuanya kebagian menjawab nih. Yaitu pertanyaan pertama dari @madan_030 dengan pertanyaan, apa urgensi utama pemilu dalam sistem demokrasi? Oke, aku jawab ya. Oh, boleh. Izin jawab. Nah, menarik sekali nih pertanyaannya. Apa sih urgensi pemilu dalam sistem demokrasi? Nah, urgensi penting.
Nah, seberapa penting pemilu dalam sistem demokrasi sendiri? Karena melalui pemilulah kita bisa melihat bahwa kedaulatan itu benar-benar berada di tangan rakyat. Melalui pemilu juga kita bisa melihat bahwa pertukaran kekuasaan itu berlangsung secara sah, damai, serta pemerintah juga mendapatkan legitimasi atau keabsahan dari masyarakatnya sendiri. Nah, tanpa pemilu, maka sistem demokrasi akan kehilangan ruhnya sendiri gitu. Benar. Oke, next pertanyaan dari @ia_gapapa_ dengan pertanyaan, mengapa pemilu penting untuk akuntabilitas pemimpin? Siapa yang menjawab? Saya dong. Oke Kak, silakan Kak. Jadi saya akan menjawab terkait pertanyaan mengapa pemilu penting untuk akuntabilitas Pemimpin. Nah, tentunya di sini itu kan dikarenakan rakyat itu memungkinkan dia tuh mengevaluasi kinerja yang dilakukan oleh pemimpin. Iya. Pemimpin yang sebelumnya itu bagaimana gitu. Jadi untuk selanjutnya itu memungkinkan pemilih ini akan memilih yang bertanggung jawab tentunya, yang respon terhadap kebijakan serta mampulah memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, intinya pemilu ini menjadi ajang evaluasi kita terhadap pemilu sebelumnya dan pemimpin sebelumnya agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pertanyaan terakhir yang sudah pasti dijawab oleh beliau ini dari @low_vel dengan pertanyaan, bagaimana sih pemilu itu menjaga stabilitas demokrasi? Nah, bagaimana pemilu menjaga stabilitas Demokrasi. demokrasi? Nah, iya. Balik lagi ke masyarakatnya. Masyarakat ini kan berperan penting, peran utama dalam demokrasi. Iya. Seperti prinsip demokrasi, kekuasaan berada di tangan Rakyat. Jadi dengan adanya peran rakyat ini, maka pemilu ini akan berjalan dengan lancar. Iya benar. Tapi sedikit tambahnya, walaupun kita sudah berperan, tapi kalau kitanya tidak tanggung jawab, ya sekedar coblos, ya percuma saja teman-teman, itu juga merusak citra demokrasi itu tersendiri. Wah, pertanyaan yang bagus dari teman-teman semua, beri tepuk tangan dulu. Gak kerasa kita udah di ujung sesi podcast kali ini. Bak pepatah berkata, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Nah, ini perpisahan kita walaupun ya perpisahan secara formalitas, dan pastinya nanti kita bakal ketemu entah itu di jalan, di kampus, atau mungkin di Mumu Coffee lagi gitu kan. Ya, mungkin sesi kita di podcast Apotik kali ini tentang pemilu dan demokrasi cukup sekian. Ya memang gak kerasa sih walaupun panjang, tapi kita ngerasanya kayak bentar aja gitu kan. Ngalor ngidul aja gitu. Ya mungkin sekian teman-teman, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Intinya jangan lupa melek terhadap kondisi kita, terutama kondisi negara kita, kondisi kebijakan dan juga kondisi politik di negara kita. Dan juga jangan lupa tersenyum, makan, minum, tidur yang cukup, dan juga beribadah. Sampai jumpa dan bye-bye.